Kita hidup di dunia ini seringkali marah, kecewa, takut, depresi, sedih, berujung kepada kehampaan. Kenapa? Karena kita sendiri yang menentukan peta kehidupan kita. Teman-teman sekalian, emang kita sebagai manusia, kita yang menciptakan peta kehidupan dunia? Tidak. Siapa yang memiliki peta kehidupan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan peta kehidupan manusia? Allah. Jadi bukan manusia, bukan saya, bukan Anda, bukan profesor, bukan dokter, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membuat konsep kehidupan kita itu sesuai dengan alurnya peta kehidupan yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan tersesat, pasti tidak akan kecewa, pasti tidak akan merasakan marah. Yang ada adalah bahagia, bahagia, dan bahagia. Pertanyaannya adalah, bagaimana toh konsep dasar hidup manusia, peta dasar hidup manusia itu? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia itu berawal dari ruh. Yang ruh ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Kemudian ditiupkan ke janin yang ada di dalam perut seorang ibu, kemudian lahir ke dunia. Nah, kita pada fase itu. What next? Selanjutnya kita akan ditemani oleh fisik kita ini sampai limited time tertentu, mati. Setelah itu kita pasti akan mati. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ruh kita itu ke alam kubur. Nanti di alam kubur akan sendiri, akan sudah merasakan apa yang akan dirasakan oleh banyak orang, yaitu apa? Memanen apa yang dilakukan di dunia. Setelah di alam kubur kemudian terjadi hari kiamat, terus dibangkitkan di padang mahsyar. Yang dimana di padang mahsyar ini fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Pada satu hari yang dimana kadarnya seperti 50.000 tahun di bumi. Terus pada waktu itu sampai ke yaumul syafaat. Siapa yang akan dikasih syafaat, siapa yang tidak, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke alam hisab. Semua orang akan dihisab, sekecil apapun perbuatan kita akan dihisab, teman-teman. Yang baik dihisab, yang buruk dihisab. Kemudian setelah itu penyerahan catatan amal akan diserahkan. Kata Allah, wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang catatan amalnya itu diterahkan kepada orangnya itu melalui tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang baik. Sebaliknya, fa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, kata Allah. Barang siapa yang dicerahkan catatan amalnya itu melalui belakangnya, wah celaka ini orang. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka pada waktu itu. Kemudian selanjutnya setelah catatan amal, ya, kemudian mizan akan ditimbang. Amal baik sama buruk kita akan ditimbang. Kita sudah siap belum saat ini kalau nanti setelah ini mati? Kemudian masuk ke haud, telaganya Rasulullah SAW. Rasulullah akan menunggu kita, akan mengenali kita dari wajah-wajah yang banyak wudu. Apakah kita banyak wudu selama ini? Kemudian nanti akan sirat. Sirat itu jembatan, ya, jembatan yang sangat kecil, yang dimana orang nanti sesuai dengan amalnya. Ada yang tertatih-tatih, ada yang jatuh ke neraka, ada yang cepat, persis seperti di dunia ini orang menyeberangi jembatan, orang menyeberangi lautan lah misal. Ada yang tidak bisa, ada yang tertatih-tatih, ada yang cepat, tergantung dia punya alat apa tidak. Kalau pakai jet ya cepat ya. Nah, masalahnya kita mempersiapkan itu enggak. Terus kemudian nanti akan sampai ke qantarah bainal jannah wan nar, yaitu jembatan antara surga dan neraka, kemudian sampai ke dalam surga. Nah, di surga ini saudara-saudara, teman-teman sekalian, khalidina fiha abada. Kita sifatnya adalah selama-lamanya. Nah, itulah konsep peta kehidupan yang diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lain kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan hidup menghadapi mati.